Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfredo Lawalata. Materi yang akan saya bahas itu tentang interaksi manusia dan komputer, program studi informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Materi yang akan saya bahas itu tentang daya guna atau usability. Daya guna atau usability adalah tingkatan di mana sebuah produk dapat digunakan oleh user untuk mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan kepuasan dalam menggunakan ISO 1998. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap produk sistem. Ukuran daya guna satu sistem bersifat subjektif. Produk dapat berupa perangkat lunak, tool, website, komputer, mesin, gadget, dan lain-lain. Atribut daya guna ISO 1998 terdiri dari efektivitas, seberapa tepat, lengkap, dan akurat seorang user dapat mencapai tujuan. Yang kedua, efisiensi, resource yang dikeluarkan oleh seorang user untuk melakukan dan mencapai tujuan dengan cepat dan tepat tanpa ada pemborosan. Yang ketiga, kepuasan, respon dari user berupa kenyamanan penggunaan dan sikap positif dalam menggunakan produk. Yang berikut atribut daya guna. Yang pertama, pembelajaran atau learnability. Sistem harus mudah dipelajari sehingga pengguna dapat dengan cepat menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, efektivitas. Efektivitas sistem harus efektif untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan dengan tepat, cepat, lengkap, dan akurat. Yang ketiga, efisiensi. Sistem harus efisien untuk digunakan sehingga setelah pengguna mempelajari sistem, produktivitas pengguna menjadi tinggi. Yang keempat, kemampuan mengingat atau memorability. Perintah-perintah sistem harus mudah untuk diingat sehingga pengguna dapat kembali menggunakan sistem setelah tidak menggunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang kelima, kadar kesalahan atau errors. Sistem harus memiliki frekuensi error yang rendah sehingga satu, pengguna hanya membuat sedikit kesalahan selama pengguna sistem, dan yang kedua, jika pengguna membuat kesalahan, mereka dapat keluar dari kesalahan tersebut dengan mudah. Yang keenam, kepuasan atau satisfaction. Sistem harus nyaman untuk digunakan sehingga pengguna puas saat menggunakannya. Yang berikut, metode pengukuran rekayasa daya guna. Pembangunan sistem komputer biasanya melibatkan dua proses pengumpulan data. Yang pertama, pembahasan untuk membantu dalam membuat keputusan awal atas rekayasa bentuk antarmuka pengguna yang dilakukan pada fase awal. Yang kedua, pelaksanaan atau pengujian untuk melaksanakan atau menilai keputusan rekayasa, spesifikasi bentuk yang telah dibuat sebagai prototipe sistem, serta meningkatkan daya guna sistem dengan mengurangi masalah pada bentuk dari sistem. Yang berikut, siklus hidup daya guna. Siklus hidup suatu daya guna memiliki 7 elemen, antara lain: yang pertama, kenali pengguna atau know the user. Yang kedua, berpatokan pada daya guna atau benchmarking. Yang ketiga, desain berorientasi pada tujuan interaksi atau goal oriented interaction design. Yang keempat, interactive design. Yang kelima, prototyping. Yang keenam, daya guna evaluasi atau inspection and testing. Yang ketujuh, studi lanjutan atau follow up studies. Yang berikut, proses desain interaksi. Kekuatan persona sebagai suatu alat desain. Yang pertama, urutan dalam brainstorming. Salah satu tim harus mereview topik yang digunakan dengan pertanyaan why, how, atau what. Setiap anggota tim harus memikirkan jawaban atas pertanyaan untuk beberapa saat dan mencatatnya di kertas. Yang ketiga, setiap orang membacakan idenya atau semua ide ditulis di papan tulis. Yang berikut, membuat pilihan akhir.
Yang pertama, bila semua ide telah dicatat dan dikombinasikan dengan ide-ide yang mungkin, kategori awal harus tetap disepakati. Yang berikut, yang kedua, jumlah ide yang ada. Yang ketiga, voting. Anggota digunakan untuk membuat sejumlah ide yang akan didiskusikan. Isi daftar tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah ide. Oke, terima kasih. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.